Halo guys, kembali lagi yuk sama aku di channel cerita hari ini yuk. Gimana kabar kalian? Maaf banget ya kalau aku baru ada kabar hari-hari ini, karena ya kesibukan aku sih ya makin hari makin kayak padet banget kesibukan aku, sampai konten untuk nemenin kalian sebelum tidur itu jadi sulit banget. Ya semoga kalian gak bosen lah dengan konten-konten aku. Ya aku harap kalian dari hari-hari kemarin udah banyak banget perubahan dalam hidup kalian, dan banyak banget cobaan yang mungkin kalian gak kuat dan gak sanggup untuk lewatinnya. Tapi hari kedepannya kalian tetap terus semangat. Ya judul hari ini aku cuman ingin mengatakan judulnya. Udah lama banget kita nggak podcast kecil-kecilan kayak gini, singkat-singkatan kayak gini. Ya nggak perlu lama-lama kali ya. Kita langsung masuk ke ceritanya aja. Aku ingin berubah, judulnya. Ya, halo guys, gimana kalian? Banyak banget lah ya hari-hari ini yang bikin kita capek, yang bikin kita kayak ngerasa udah ngasih spesial dalam hidup seseorang, tapi kita tetap salah di mata orang. Ya kita udah ngasih yang terbaik pokoknya lah sama orang itu, tapi nyatanya kita cuma hanya dianggap hal-hal yang sepele lah, sebelah mata lah. Tapi aku harap kalian tetap harus jadi manusia yang baik sih. Ya dari sekian banyaknya hidup yang kita jalanin, mungkin kalian pengen berubah jadi orang yang lebih baik, atau kalian pengen jadi orang yang cuek, atau orang yang kayak lebih ngerti dengan semua kondisi orang yang telah ngelakuin kamu itu seperti apa. Ya aku harap kalian tetap jadi orang baik lah, karena ya dendam itu gak baik juga kan. Walaupun kita udah disakitin berapa kali sama seseorang, kita ditindas sama seseorang, tapi kita tetap buat kayak ya tetap nerima lah intinya. Ya gimana kalian dengan yang kalian jalanin kemarin-kemarin? Itu semua udah membuat kalian ngerasa hidup itu lebih baik kayak gimana? Kalian udah berapa kali berubah cara untuk jadi orang yang baik, orang yang selalu ngertiin seseorang, tapi selalu dianggap sebelah mata. Ya aku harap kalian tidak pernah berubah dan gak pernah capek lah dengan sikap itu. Karena ya gimana pun caranya, kita harus tetap baik sama orang, walaupun kita gak pernah dianggap, walaupun kita dianggap cuma jahat, harus tetap baik sama orang. Karena aku yakin tabur tua itu bakal ada, tabur tua itu bakal balik ke diri dia sendiri yang telah menyakitin kita sendiri, yang telah kayak ngebuang kita gitu aja, yang kita udah ngasih harapan ke dia tapi dia gak bisa ngasih harapan lagi. Aku yakin itu bakal terjadi pada diri dia sendiri sih. Kita bukannya dendam ya, kita bukannya kesal sama orang itu, cuman ya sakit aja ngerasa kita kayak udah berjuang semaksimal mungkin tapi cuma dianggap sebelah mata. Ya aku harap sih kalian gak perlu dendam sih, karena ya serahin aja sama yang di atas, sama Tuhan kalian yang menurut kepercayaannya masing-masing. Aku yakin orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita capek, membuat kita tidak pernah terlihat dalam bentuk segi apapun, itu bakal terjadi ketika dia memilih seseorang lain dibanding kita sendiri yang udah nerima dia dengan segala cara, dengan segala ekonomi, keluarga, semuanya.
dan dia begitu aja pergi milih seseorang yang jelas-jelas cuman ada 5% hidup kita di diri dia. Dia ninggalin 95% hanya demi 5% itu. Ya aku harap sih mereka itu bakal bisa berubah dengan kondisi apapun, tapi nyatanya kayak percuma aja sih dia tetap milih orang lain dibanding kita. Ya aku harap buat kalian yang di luar sana, kalian boleh sayang banget sama seseorang, boleh nunjukin rasa sayang kalian ke orang dengan cara apapun, tapi aku harap jangan terlalu berlebihan, karena ya sakitnya berharap sama manusia itu benar-benar dalam banget. Ketika kita udah ngasih yang terbaik tapi orang itu malah nyanyain kita. Ya aku harap sih sama kalian semua, jangan pernah capek, jangan pernah ngerasa hidup kalian sendiri, apalagi ngerasa hidup kalian, ya aku udah ngasih yang terbaik tapi dia kenapa kayak gini ke aku. Jangan pernah mikir kayak gitu. Tapi ya coba kita pahamin dulu sebelum kita jatuh cinta sama seseorang begitu dalam. Kita harus ngerti dulu satu sama lain, baik buruknya di mana. Jangan terlalu terburu-buru. Aku yakin mungkin kalian punya sifat yang pengen cepet-cepet milikin, tapi kalian gak sadar sama perilaku kalian dulu, kejelekan kalian, sampai akhirnya kalian ngejalanin hubungan dan di tengah-tengah itu bakal berantakan kalau kalian gak tahu satu sama lain. Ya kadang tuh emang manusia itu lucu, pengen banget disayang, pengen banget dicintai, tapi dia gak bisa ngasih feedback buat kita sendiri. Ya seharusnya mau gimana pun hidup dengan definisi ya kita pengen jadi yang terbaik, pengen jadi yang dilihat banget sama orang, ya kita harus ngasih feedback ya gimana pun caranya, pengertiannya. Ya kita harus benar-benar saling support dari jenis apapun ya, kayak lagi kerja terus lagi menempuh masa depan, ya apa susahnya sih kalian dengan kayak fokus aja sama satu orang dan bentuk itu jadi rumah kalian berdua. Jadi ya kalian kerja dan pacar kalian kerja, jadi ya kesibukannya cuma di kerja dan selalu pulang kerja kayak bisa ngobrol. Ya kita nggak perlu lah nyari orang-orang lain yang harus pengen ini pengen itu. Jangan, kalian harus pinter-pinter bersyukur aja sih sama seseorang yang udah kalian punya. Jangan sampai kalian kehilangan semuanya dan begitu cepat kalian kehilangan semuanya terus kalian mencoba buat orang baru, karena mungkin orang baru itu bisa ngerti dengan apa yang kalian maksud. Jadi ya aku harap kalian jangan pernah ngerasa untuk belum tidak puas, tapi harus merasa untuk yang cukup gitu. Kalian harus cukup sama satu orang. Gak boleh kalian kesana kesini hanya untuk pengen dilihat, di ngertiin. Padahal kalian bisa bentuk itu di satu rumah yang tepat, tapi kalian malah milih rumah yang lain. Itu bakal jadi sesuatu permasalahan buat hidup kalian. Ya mungkin di umur sekalian yang ada 20-an ke atas, belasan ke bawah, mungkin percintaannya yang di bawah 20 mikirnya mungkin ya masih banyak lah orang yang menerima ke depannya. Tapi kan kalau umur yang 20-an ke atas, ya kita udah capek banget gak sih? Kita udah capek kerja, terus kita harus selingkuh, kan nggak masuk banget ya. Mungkin orang-orang yang pemikirannya gitu, orang-orang yang belum bisa bersyukur atas segala semua apa yang dia punya. Ya pesan aku harus tetap jadi orang yang apa adanya, baik, jangan terlalu terburu-buru. Setiap manusia itu punya keputusannya masing-masing. Jangan terlalu egois, apalagi ngerasa kalian itu udah ngasih yang terbaik, tapi harus ngerasa cukup aja. Ya mungkin podcast hari ini sampai di sini aja. Aku harap kalian bisa jadi yang terbaik satu sama lain. Makasih yang udah nonton channel aku dan selalu support channel aku. Ada bakal banyak lagi cerita-cerita ke depannya. Semoga kalian
di hari kedepannya bisa jadi orang yang terbaik. Terima kasih.